Matahari terbenam berwarna jingga pekat. Indahnya, kamu berada di dek kapal pesiar di suatu tempat di Atlantik. Matahari meluncur perlahan menyatu dengan air di cakrawala. Di sebelahnya, kamu bisa melihat lingkaran lain. Besar sekali. Bentuknya lebih mirip planet baru atau matahari kedua, tapi bola itu terletak di bumi. Itu adalah balon. Manusia telah meniupnya selama berbulan-bulan, dan dalam beberapa minggu, balon itu akan seukuran planet kita. Tidak ada yang tahu siapa pembuat ide gila ini. Mungkin orang-orang dari sisi terang. Ini tahun 2121. Orang-orang hidup lebih lama dan punya kehidupan yang lebih baik. Suatu ketika, mereka mulai mencetuskan ide-ide aneh, bukan cuma yang berguna. Ayo bikin danau berisi minyak panas yang bisa buat goreng kentang seharian. Atau gimana kalau kita bikin kota beku besar yang isinya cuma penguin? Hehe. Seseorang menyarankan untuk membuat mesin yang bisa memasukkan pikiranmu ke dalam hiu. Ikan mas atau makhluk air apapun yang kamu mau, hanya untuk melihat seperti apa rasanya. Beberapa orang bahkan memutuskan untuk membuatnya permanen. Serem juga ya. Orang-orang menemukan lebih banyak soal antariksa dan menciptakan teknologi medis luar biasa yang mengubah hidup. Tapi terkadang manusia cuma ingin bersenang-senang. Suatu hari, seorang ilmuwan memutuskan untuk meniup balon seukuran planet kita dan memecahkannya, hanya untuk melihat apa yang akan terjadi. Orang-orang tak sabar, pasti bakalan seru, dan letusannya pasti luar biasa. Ide-ide aneh begini makin sering muncul belakangan ini. Ekonomi, teknologi, pertanian, semuanya berkembang pesat. Artinya, ada banyak uang yang bisa dibelanjakan untuk ide teraneh yang ada. Yang utama sekarang adalah melakukan semua kegiatan seru. Dan begitu ide ini muncul, miliarder di seluruh dunia mulai membuang uang ke sana. Siapa yang nggak mau namanya dikaitkan dengan proyek terkeren yang pernah ada? Di hari yang tampak biasa saja, sekelompok ilmuwan berkumpul di lab bawah tanah untuk berdiskusi. Kenapa di lab bawah tanah? Biar keren aja. Setelah 10 menit, mereka memastikan tidak ada zat di dunia yang bisa meregang sebesar ini. Jadi, mereka membuatnya karet abadi. Mereka membuat rencana yang indah. Mereka tidak bisa membuat balon kempis seukuran benua, lalu perlahan meniupnya. Itu ide yang aneh. Tunggu, bukannya dunia sekarang memang sudah aneh? Makin hari makin aneh. Sebagai gantinya, para ilmuwan membuat bola karet seukuran mobil SUV. Kemudian, selama setahun penuh, mereka meniupkan aliran udara yang kuat ke dalamnya, hingga seukuran bumi. Karet abadi bisa meregang selamanya dan tidak pernah sobek. Karetnya bereaksi dengan oksigen untuk membelah dan mengembang. Tanpa meletus terlalu dini. Pasti menyebalkan kalau balon ini tersangkut di gedung pencakar langit dan meletus. Hal yang paling keren dari karet abadi adalah jika kamu menusuknya dengan pensil, garpu, atau apapun, karet itu tak akan sobek. Karet itu akan menyelimuti apapun yang kamu dorong ke dalamnya. Kalau kita memasukkan sesuatu yang lebih besar, seperti mobil atau kapal, karet ini akan bersifat seperti bom-bom kar. Benturan sedikit bukan masalah besar. Akhirnya, berbulan-bulan kerja keras dan 4 triliun rupiah kemudian, para ilmuwan mengungkap mahakarya mereka, dan bentuknya mirip batu seukuran mobil, tapi entah kenapa warnanya jingga. Jangan tanya aku. Eksperimen ini dimulai di bagian paling terpencil di Samudra Pasifik, di sebuah pulau buatan. Disinilah semuanya jadi makin konyol. Maksudku menarik. Selagi separuh ilmuwan meneliti karet, separuh lainnya sibuk membangun turbin terbesar di dunia. Turbin yang cukup kuat untuk memompa udara ke balon terbesar sepanjang masa. Turbin ini mengekstraksi oksigen dari, udara, memanaskannya dan mendorongnya ke dalam bola karet. Kedengarannya simpel kan? Enggak juga sih. Turbin ini menghabiskan energi, mirip aku di promo supermarket hari Minggu. Itu tuh yang ada diskon daging, udang, dan hidangan laut, semua jenis pasta, dan tempat hidangan penutup super besar yang kelihatannya nggak berujung. Dan aku jadi terbawa suasana. Balik lagi, turbin tadi dibutuhkan banyak generator bertenaga surya, angin, dan ombak untuk menyalakannya. Hitung mundur terakhir dimulai. 10, 9. Sekitar 100 orang memegang bola karet ini dari segala sisi dan mulai merentangkannya di atas mulut turbin. 8, 7. Setelah diikat ke turbin, saatnya helikopter beraksi. 4 helikopter besar menahan karet ini dan mulai merentangkannya ke langit. 6, 5, 4.
Karetnya meregang dengan indah. Sepertinya eksperimen mereka berhasil. 3, 2, 1. Luncurkan. Seseorang memutar sakelar dan turbinnya menyala. Wush! Turbin itu mengumpulkan kecepatan dan mulai memompa oksigen langsung ke karet yang terentang. Hanya dalam beberapa hari, bola itu sudah lebih besar dari pulau itu sendiri. Dari jauh, balon ini sudah seperti planet atau matahari lain. Semua berebut memotretnya. Setiap hari, bola ini makin besar. Ujung-ujungnya sudah mencapai kota-kota pesisir terdekat. Setiap pagi, orang-orang keluar dari rumah dan melihat bola karet jingga menghalangi sebagian langit. Turbin memompa oksigen ke dalam balon non-stop dan tak lama balon itu mulai melayang sedikit. Di sekitar pulau itu, udara menjadi sulit dihirup. Dan apa yang akan terjadi jika semua oksigen kita ada di dalam balon raksasa itu? Ups, para ilmuwan tidak berpikir sejauh itu. Untungnya, ini tahun 2121, jadi teknologi bergerak cukup cepat untuk menemukan solusinya. Para insinyur menenggelamkan miliaran ton fitoplankton dan rumput laut yang dicetak 3D ke Samudra Pasifik. Organisme ini adalah beberapa pemasok utama udara bersih di bumi. Mereka membuat oksigen dengan cara yang sama seperti pohon dan tanaman. Sekarang, orang-orang sudah terbiasa berjalan sambil melihat langit karet yang tak berujung ini. Awalnya, orang-orang senang dan antusias berselfie ria. Lalu penerbangan internasional di atas Pasifik mulai dibatalkan atau dialihkan. Bahkan, lebih cepat untuk pergi dari Beijing ke LA dengan pergi mengitari dunia ke arah sebaliknya. Naik kereta bawah tanah berkecepatan tinggi. Makin tinggi, makin cepat balon ini mengembang. Ada perbedaan antara tekanan internal dan eksternal pada balon. Pada dasarnya, turbin tidak memakan tenaga seperti sebelumnya. Itu bagus karena ini adalah peralatan paling butuh energi yang pernah dibuat manusia. Setelah beberapa bulan kemudian, satelit yang terbang rendah mulai menabrak balon ini dan memantul dengan lembut tanpa rusak. Tinggal beberapa hari lagi sebelum hari L kita, hari ketika semua orang bisa menyaksikan letusan terhebat sepanjang masa. Di dalam balon, fenomena gila terjadi, bentuk kehidupan yang paling sederhana mulai berwujud. Dan ada kesamaan yang dimiliki organisme ini dan manusia. Kita juga hidup di alam semesta yang terus berkembang. Mungkin alam semesta hanyalah satu balon besar yang diciptakan oleh ras kosmik yang menyukai Big Bang. Semoga mereka belum mau memecahkannya ya. Balon naik makin tinggi ke langit. Dan ini dia langkah terakhirnya. Turbin dimatikan dan balon kita ditutup rapat. Angin Pasifik meniup balon itu ke timur. Balon itu terbang di atas kota-kota besar, hutan, ngarai, dan melayang cukup rendah ke tanah sehingga orang-orang bisa memanjat ke atas atap dan merasakan balon ini dengan tangan mereka. Beberapa orang pemberani atau gila berkemas, memakai parasut, dan mengenakan sarung tangan panjat karet. Mereka berebut sisi balon hingga akhirnya sampai di puncak. Ini adalah trampolin raksasa setinggi langit. Begitu video mereka viral, mereka berlari, melompat, dan membuka parasut. Saat hujan, balon membelokkan semua tetesan airnya menjadi satu aliran yang sangat deras. Jangan sampai kena mukamu ya. Tapi ini bukan bagian terburuknya. Medan magnet bumi terganggu, dan fitoplankton yang dicetak 3D sebelumnya tidak bisa menghasilkan cukup oksigen lagi. Orang-orang merasa sulit bernapas, tapi semua orang setuju, ini sangat sepadan. Hewan menggila dan burung menjadi kebingungan lalu bermigrasi ke bagian dunia lain secara acak. Bola itu perlahan terlepas dari atmosfer bumi, pergi ke luar angkasa. Video langsung dari stasiun luar angkasa internasional memastikannya balon itu sebesar bumi. Ayo cepat, ini waktunya meletuskan balon ini sebelum jadi bola pinball di luar angkasa. Semua manusia menahan napas. Penguin di kota es melihat ke langit dan terjatuh ke belakang tak terkendali. Orang-orang yang memutuskan untuk berubah menjadi hiu dan sejenisnya menjulurkan kepala mereka keluar dari air. Semuanya menunggu untuk meletuskannya. Para ilmuwan menggunakan laser kuat. Ini dia momen penentuannya. Mari luangkan waktu sebentar. Tarik napas dalam-dalam. Oke, kita mulai. Laser itu menyala dan melepaskan aliran panas partikel cahaya langsung ke balon. Panasnya terasa. Karet pun mulai berubah warna, hampir meledak kapan saja.
Tunggu, kayaknya bakal gawat deh. Tapi siapa peduli, sejumlah besar oksigen meledak ke atmosfer bumi. Awan pun tersapu, meninggalkan langit biru yang sempurna. Tapi yang paling mengesankan adalah suaranya. Suaranya nggak ada. Semua orang menantikan suara ledakan epik, tapi hening. Mungkin cuma sedikit, tapi cuma itu. Kata seorang penonton, mending aku jadi hiu. Ceritanya kamu lagi nunggu roti bawangmu matang sambil memandangi taburan bintang di luar jendela dapur. Lalu terbersit pertanyaan nyeleneh ini. Kira-kira roti bawang ini bisa dikirim keluar angkasa apa enggak ya? Terus kalau udah balik ke bumi, rotinya masih bisa dimakan apa enggak? Nah, kalau ngomongin soal roti bawang, sebagian orang lebih suka diberi keju dan semua penikmatnya udah pasti pengen banget segera memakannya. Rasa bawang putihnya yang nikmat dan paduan roti lembut yang pastinya bikin ngiler. Oke, kita perlu fokus. Tapi gimana caranya ngirim roti ini keluar angkasa sih? Pesawat antariksa pertama milik NASA aja bisa seharga 49 miliar dolar. Kayaknya kita nggak bakal dipinjemin pesawat roket mereka ya. Meskipun cuma sehari, mereka juga punya urusan yang jauh lebih penting kan? Emang bener sih sebagian orang nggak ngelihat roti bawang seserius kita. Tapi tenang aja, kita cuma perlu balon kok. Dan balon yang mau kita gunakan tentu saja bukan balon biasa seperti di acara pesta yang nyediain banyak pizza, burger, hotdog, dan kue-kuean. Referensiku roti semua ya. Nah, di sini kita perlu pakai balon cuaca. Balon jenis ini memang didesain agar bisa terbang sampai ketinggian 38 km. Fungsinya yaitu mengangkat instrumen keluar atmosfer kita untuk mengirim informasi tentang suhu, kelembapan, kecepatan angin, dan tekanan udara. Seorang meteorolog asal Prancis mulai bereksperimen dengan balon cuaca pada tahun 1896. Dan berkat penelitiannya ini, kita bisa tahu stratosfer. Tapi dia bakal bangga nggak ya kalau kita pinjem balonnya untuk ngirim roti bawang keluar angkasa? Udah kayak ojol delivery di luar angkasa kan? Dia juga pasti bakal seneng kalau tahu ratusan orang di seluruh dunia ngelepasin balon cuaca untuk melakukan eksperimen sendiri tiap 12 jam. Dan kebanyakan organisasi standar menetapkan batas ruang angkasa kita pada garis Kármán yang letaknya 100 km di atas bumi. Pengiriman roti menuju orbit perlu dieksekusi dengan kecepatan puluhan ribu kilometer per jam. Tanpa roket yang umumnya bergerak sengebut 27.350-an km per jam, roti bawang kita nggak akan bisa terkirim setinggi dan secepat itu. Oke deh, mending nggak usah pakai roket. Kita masih bisa pakai balon cuaca yang terbang sampai sepertiga jarak luar angkasa. Dan balon ini akan membawa kita ke tepi luar angkasa. Karena atmosfer di atas sana sangat tipis, yaitu sekitar 1% dari tekanan di permukaan tanah. Tes ini bisa dibilang masih lumayan. Lagian kalau balonnya terbang sampai lebih dari 100 km, kita akan semakin jauh dari makanan favorit kita kan? Telingaku kenapa nih? Oh, komputerku mulai protes begini ternyata. Aduh, orang ini ngomong apa sih? Aku pernah lihat video pengiriman pizza keluar angkasa dengan metode serupa kok. Kenapa terbangnya cuma sampai tepi luar angkasa? Banyak kamera yang dipakai untuk mendokumentasikan perjalanan objek di video itu dipasangi lensa fish eye. Lensa ini bisa memperbesar kurva bumi pada ketinggian tersebut, sehingga menghasilkan ilusi yang lebih mepet ke ruang angkasa daripada realitanya. Jadi di sini kita udah sepakat ya, nggak perlu lagi ngeributin soal mana yang lebih enak antara pizza dan roti bawang, atau bubur ayam yang diaduk versus nggak diaduk. Oke, sip, kita lanjut. Saat ini sudah ada balon cuaca yang terpaksa kita beri roti bawang. Saatnya lepas landas. Roti bawang itu mulai meluncur ke angkasa, dan kita jadi terharu setelah melihatnya hilang di balik awan. Dibandingkan dengan roket, kecepatan balon kita memang jauh lebih lambat. Geraknya kira-kira lebih dari 300 meter per menit. Nah, supaya nggak berlarut-larut dengan kepergian roti tadi, kita perlu nebak sejumlah informasi yang akan tersingkap selama perjalanan ini. Setelah 2 jam, balon cuaca kita bisa naik di atas awan, terbang lebih tinggi dari jalur pesawat jet, kemudian melewati lapisan ozon di stratosfer, dan akhirnya mencapai ketinggian 35 km atau lebih. Balon ini akan bertahan pada suhu minus 90 derajat Celcius, jadi kita perlu nyiapin microwave saat roti ini mendarat di bumi. Balon cuaca juga akan mengembang selagi naik dari ketinggian 2 meter ke 8 meter.
Hal ini disebabkan oleh tekanan udara yang mulai turun saat balon terus melambung di atmosfer. Dan untungnya, makanan kita ini akan tetap aman. Waduh, balonnya meletus tuh. Roti bawang kita jatuh bebas dari langit. Kondisi angin mempengaruhi jarak pendaratan roti dari lokasi peluncuran. Tapi diperkirakan nggak melebihi 120 km. Sama seperti percobaan dengan balon cuaca, parasutnya menempel pada kargo, supaya si roti bisa mendarat mulus dan kembali ke tangan pemiliknya. Setelah itu, kita bisa memakannya sampai kenyang. Duh, perutku mulai keroncongan nih. Dan ternyata, ada hewan liar yang mulai mengintai roti kesayangan kita. Para ahli telah mendesain kemasan khusus untuk percobaan yang dilengkapi dengan GPS dan servo. Kemasan ini akan menutup secara otomatis pada ketinggian 1000 meter di atas tanah. Selain itu, kemasan ini akan melindungi roti bawang saat mendarat di medan ekstrim, serta menjauhkannya dari gigitan hewan. Jadi kemungkinan besar, kita masih bisa melahap roti bawang itu kalau dipindahin. Fakta menunjukkan, balon cuaca yang dipakai untuk eksperimen seperti ini bisa memperparah kerusakan alam liar dan lingkungan. Hewan laut seperti penyu sering mengira bekas balon cuaca di dalam air sebagai ubur-ubur, lalu mereka melahapnya seolah-olah baru dapat makanan gratis. Komponen balon cuaca bisa melukai hewan karena mengandung karet dan asam baterai. Bahkan menurut sejumlah argumen, percobaan balon cuaca sebetulnya cuma bentuk lain dari buang sampah sembarangan. Kalau video ini bikin kamu pengen ngirim bekal makan siang ke si doi via luar angkasa, mending pikir-pikir lagi deh. Perburuannya sudah dimulai nih, bukan berburu hewan liar sih, tapi masih terkait dengan roti bawang tadi, dan kamu harus siap-siap. Hah? Maksudnya gimana tuh? Siap-siap untuk nyari roti bawang super lezat yang baru aja meluncur ke tepi luar angkasa? Atau mungkin perjalanan ini memang udah ditakdirkan gagal sejak awal, yang mana aja juga boleh lah. Yang jelas, roti itu bisa ditemukan setelah mendarat di bumi kalau balon tadi diberi pelacak radio. Alat ini mampu mengirim sinyal dengan posisi GPS di atas tanah yang kemudian tertera pada peta agar kita bisa menemukannya. Dan akhirnya, kita bisa tahu lokasi roti bawang itu. Wah, teknologi emang keren! Sekaranglah saatnya. Roti bawang kita ternyata masih utuh. Dan setelah temu kangen dengan penuh haru, kamu siap melahapnya. Apa penantianmu sudah membuahkan hasil? Gimana rasa roti bawangnya? Masih bisa kamu makan nggak? Pasti dong, lumayan enak kan? Oh, nggak begitu enak ya? Pasti karena kamu lupa nyalain microwave tuh. Rotinya jadi beku karena selama perjalanan banyak terpapar suhu dingin. Wujudnya betul-betul beku, malah bagian tengahnya juga sedingin es. Tapi sebelum sampai ke situ, kita perlu mengamati kalau rotinya nggak kepotong seperti biasa. Roti itu langsung patah seperti ranting. Bahkan ada suara kreknya juga loh. Roti yang hangat dan lembut itu ternyata udah berubah total. Jadi sebaiknya disimpan di kulkas aja lah ya, sebagai pengganti es krim. Tapi setelah dipikir-pikir lagi, kayaknya lebih baik dibuang aja. Meski begitu, kita patut ngerasa bangga setelah berhasil ngirim roti ke tepi luar angkasa dan masih memakannya. Bener kan? Sebelum pingsan karena kelaparan, aku mau pergi beli roti aja deh. Dan pastinya aku nggak akan mengirimnya lagi ke luar angkasa. Kalau kamu gimana? Mau ngirim makanan apa ke luar angkasa sana? Komen di bawah ya. Inilah masa depan kita. Yap, manusia sudah berhasil menduduki Mars dan bulan. Masalah kelebihan populasi dan kelaparan di bumi sudah terpecahkan. Tapi nggak lama lagi, ancaman baru membayangi planet kita. Planet-planet kita dan juga bulan. Begini, para ilmuwan telah menemukan bahwa dalam 150 tahun, matahari akan meledak dan menghancurkan seluruh tata surya. Ya ampun, kita punya cukup waktu untuk membangun armada pesawat antariksa besar dan mengevakuasi semua orang. Tapi waktu ini nggak cukup untuk menciptakan lompatan antariksa kayak di film fiksi ilmiah. Sudah lama kita tidak menemukan planet baru yang mungkin layak huni, dan planet terdekat yang ada, jaraknya beberapa juta tahun perjalanan. Nggak ada pilihan lain.
Manusia dievakuasi ke pesawat antariksa raksasa dan perjalanan super panjang pun dimulai. Beberapa dekade telah berlalu, kita meninggalkan tata surya dan melihat matahari kita meledak. Terjadi ledakan besar, lalu hening. Nggak ada lagi cahaya, cuma bintang-bintang kecil jauh dan kedalaman antariksa yang pekat dan tak terbatas. Semua pesawat berada dalam mode autopilot yang sama dan nggak akan keluar jalur apapun yang terjadi. Meski semua orang di dalam yang menghilang, pesawat itu akan tetap sampai ke tujuannya. Jadi, sisi baiknya, manusia akan bertahan selama jutaan tahun lagi. Sisi negatifnya, karena waktu yang dihabiskan untuk transportasi antariksa ini, kita bakal kelihatan berbeda, jauh berbeda. Pesawat yang tiba di planet baru akan dipenuhi biomasa berdenyut tak berbentuk yang duduk di dalam exoskeleton logam. Begini prosesnya. Tulang di luar angkasa makin melemah, begitu juga otot. Karena tidak ada gravitasi, tubuhmu tidak mengalami tekanan apapun untuk membuatnya tetap berfungsi normal. Astronot di Stasiun Luar Angkasa Internasional (ISS) melakukan banyak olahraga agar otot mereka tidak melemah. Oke, kembali ke cerita tadi. Ada pusat kebugaran dan mesin spesial yang meniru gravitasi di setiap alat transportasi antariksa. Tapi untuk menghemat energi, alat ini cuma dinyalakan beberapa jam per hari. Sayangnya, mau seberapa keras pun kita berolahraga, di luar angkasa itu nggak bakal cukup. Setelah 100 tahun pertama, tulang manusia menjadi sangat rapuh, sehingga apapun yang bersifat fisik bisa menyebabkan cedera. 100 tahun berikutnya, orang-orang kehilangan kemampuan untuk berdiri dengan dua kaki, tapi itu bukan cuma karena tulang yang lemah. Setelah bertahun-tahun dalam gravitasi nol, tubuh manusia berubah banyak. Ada satu masalah besar, orang-orang kehilangan keseimbangan. Kalau berusaha berdiri, kamu akan jatuh begitu saja. Kapten pesawat membongkar mesin gravitasi. Toh sudah tidak berfungsi. Semua peralatan olahraga di sana pun sudah dibongkar sejak lama dan digunakan sebagai suku cadang pesawat. Kurangnya gravitasi bukan cuma membuat manusia lebih lemah, tapi juga lebih tinggi. Tulang belakang butuh gravitasi agar tetap stabil. Dan kini, semua cakram tulang punggung sudah meregang. Manusia mulai kelihatan mirip mainan tiup. Semua orang diberikan lengan dan kaki mekanis yang harus dipakai untuk beraktivitas. Merawat mesin, membersihkan kamar, membuang sampah keluar angkasa, mengangkat barang apapun, semuanya harus dilakukan dengan lengan dan kaki mekanis ini. Waktu berlalu dan orang-orang menjadi makin tidak berdaya. Untungnya, setelan mekanik ini terus membaik. Sejak matahari hancur, mata manusia pun mengalami kesulitan. Di dalam pesawat, matahari diganti dengan cahaya buatan khusus yang juga mengeluarkan vitamin D. Karena secara keseluruhan cahaya jadi jauh lebih sedikit, pupil kita menjadi lebih lebar. Kemudian, setelah beberapa abad, penglihatan mulai memburuk. Tapi masalah ini dipecahkan dengan teknologi. Ada lensa buatan yang memperbesar cahaya dan mencegah manusia menjadi buta total. Pesawat didesinfeksi setiap hari untuk menghentikan bakteri dan mikrob berkembang biak. Tapi dengan begitu, sistem kekebalan manusia juga tidak perlu melawan penyakit apapun. Manusia pun lantas tidak bisa melawan apa-apa. Bahkan pilek biasa saja bisa berakibat fatal. Untuk sekarang, semua aman-aman aja, nggak ada kuman atau apapun di dalam pesawat. Tapi apa yang akan terjadi nanti di perjalanan? Di pesawat, jutaan tanaman tumbuh di rumah kaca khusus dengan air dan sinar ultraviolet. Tanaman ini menghasilkan oksigen dan menyebarkannya ke seluruh kapal. Tentu saja, oksigen yang ada nggak cukup untuk menyuplai jutaan orang, tapi setidaknya membantu untuk mengingat planet yang pernah kita tempati. Setelah berabad-abad hidup di pesawat antariksa, manusia telah beradaptasi dengan kondisi baru ini dan hampir berhenti bernapas. Paru-paru hampir hilang total dan manusia mengembangkan cara lain untuk mendapatkan oksigen dari air misalnya, atau tangki oksigen cair, dan lain-lain. Kita berubah jadi spesies baru. Tapi ada sisi positifnya. Rekayasa genetika berkembang setiap tahunnya. Setelan pendukung kehidupan lengkap diciptakan. Perangkat ini membantu gerakan, kekuatan, kecepatan, penglihatan, pendengaran, dan bahkan suara kita. Suara kita sekarang jadi makin lemah sampai-sampai cuma bisa berbisik. Untungnya, setelan ini punya mikrofon dan speaker internal. Nggak ada lagi makanan, cuma ada cairan yang dibuat khusus. Setelah sekian lama berada di luar angkasa, perut manusia nggak lagi bisa mencerna apapun. Mau segenggam kacang atau sekeping biskuit, lupain deh. Awalnya, makanan luar angkasa khusus punya banyak cita rasa, tapi seiring waktu, orang-orang lupa kayak apa rasa makanan-makanan ini.
Akhirnya, perasa pun tidak ditambahkan lagi. Dan karena makanan baru yang hambar ini, reseptor lidah berhenti bekerja. Tak lama, manusia kehilangan semua indera perasa. Bagi sebagian orang, hidup ini tak tertahankan. Tapi mereka punya pilihan. Mereka bisa masuk ke kapsul kriogenik selama jutaan tahun. Lalu, mereka hanya perlu menunggu pencairan cepat saat pesawat akhirnya tiba. Tapi dibekukan selama itu sangatlah berisiko. Tak ada jaminan bahwa pesawat ini nggak akan menabrak meteorit besar atau objek lain yang lebih buruk. Orang-orang mulai mengambil pendekatan yang berbeda. Mereka mengunggah akal mereka ke komputer pusat. Ini lebih aman dan nggak butuh banyak daya. Dan saat bangun, kamu bisa mendownload pikiranmu ke setelan manusia baru yang sudah dimodifikasi. Beberapa orang memutuskan untuk tetap terjaga dan menjalani kehidupan yang normal. Ribuan tahun berlalu, lalu jutaan. Manusia kelihatan sangat berbeda sekarang. Semua anggota badan kita sekarang buatan dan exoskeleton yang kita pakai dikendalikan oleh kekuatan pikiran. Dengan berlalunya tiap milenium, lengan, leher, kaki, dan tulang belakang semuanya makin kecil. Tulang rapuh perlahan larut dan hilang. Mata, hidung, dan mulut menghilang. Otak tidak lagi dilindungi tengkorak, hanya dibalut oleh kulit lembut. Hanya akal kita yang tersisa. Saat ini, manusia adalah robot kuat berteknologi tinggi yang diperintahkan oleh kantong kecil berdenyut berisi otak. Sudah sekian juta tahun sejak manusia meninggalkan bumi, semua penghuni pesawat sudah lupa bahwa spesies mereka lahir di planet bergravitasi. Sejarah kehidupan bumi sudah menjadi mitos, legenda kuno. Kebanyakan orang percaya pesawat ini adalah rumah mereka sejak dulu. Itu sebabnya, saat manusia akhirnya sampai di tujuan, nggak ada yang termotivasi untuk turun dan berjalan-jalan. Kehidupan di planet baru yang tak dikenal ini terasa merepotkan dengan pakaian luar angkasa, gravitasi, udara, bakteri, kuman. Butuh beberapa ribu tahun evolusi lagi agar umat manusia terbiasa dengan kondisi baru ini. Untungnya, manusia punya senjata rahasia, teknologi. Saat ini semua manusia sudah di-download dari komputer pusat ke setelan robot baru. Manusia menghadapi pilihan, turun dari kapal dan menjadikan planet ini rumah baru mereka atau tinggal dan tetap di kapal. Mereka yang tinggal di kapal berangkat keluar angkasa lagi untuk menjelajahi galaksi dan mencari dunia baru. Orang-orang yang memutuskan untuk tinggal di planet baru harus beradaptasi dengan kondisi baru. Situasi di sana sangat berbeda dari bumi. Kepadatan udaranya berbeda, pola cuacanya berbeda, dan ada unsur kimia baru yang aneh. Perlu jutaan tahun lagi sebelum robot otak berubah bentuk. Suatu hari, keturunan manusia jauh ini akan ingin meneliti asal-usul mereka. Mereka akan menciptakan pesawat yang bisa melompati ruang dan waktu. Penelitian akan membawa mereka kembali ke masa lalu yang jauh, ke planet bumi yang kecil, ke masa sekarang. Mungkin kedengarannya aneh, tapi bayangkan kalau besok ada yang mendarat di halaman belakangmu dan mereka adalah keturunanmu dari masa depan. Orang-orang yang tinggal di pesawat mungkin akan menemukan planet baru dan memutuskan untuk tinggal di sana. Tubuh mereka akan berubah dan beradaptasi juga. Jadi, dalam miliaran tahun, alam semesta akan dihuni oleh berbagai makhluk menakjubkan yang semuanya punya satu kesamaan. Mereka semua dulunya adalah manusia.